Puji nama Tuhan. Dengan bunyi sangkakala, ibadah praise and worship pada sore hari ini telah dimulai. Dengan itu saya menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Shalom on Hermon. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita mengucap syukur kita boleh ada kembali di tempat ini di gereja kita dalam ibadah pujian dan penyembahan. Saya percaya lewat pujian penyembahan pada sore hari ini ada mujizat Tuhan terjadi, amin. Ada kuasa Tuhan terjadi di tempat ini, amin. Haleluya. Yuk kita akan mulai pada sore hari ini. Sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore ini. Kau telah kumpulkan kami kembali Tuhan di tempat ini. Bukan karena kuat dan juga kami Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Memberkati ibadah pada sore hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan pada akhirnya Engkau hadir di tempat ini. Melawat, mengurapi setiap kami Bapa. Dengan pengurapan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka Tuhan ibadah pujian penyembahan pada sore hari ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Layaklah Engkau disembah Tuhan Yesus. Kami sembah, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Yesus, nama-Mu indah Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah Tuhan. Nama-Mu indah. Sungguh terbukti kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Ini janji kami Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ini janji kami sore mau hari ini Tuhan. menyembah-Mu, Seumur hidup kami ku Tuhan, selalu kami mau puji-puji Engkau, kami mau Kau yang sembah Engkau Tuhan. terima semua pujian, Kemuliaan hanya bagi, lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Ya Tuhan, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhan. Kemuliaan Layak disembah, layak disembah, Yesus. Kau mengurapi kami Tuhan, mengurapi setiap kami dengan pengurapan yang dahsyat yang luar biasa Bapa. Haleluya, Yesus. Biar bersyukur, biar bersyukur. Jesus, Ya Rabbu, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak. glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. We worship you. Haleluya, Yesus Tuhan, Engkau dipuji, Ya Rabba Engkau disembah Tuhan, Engkau disanjung, bagimu pujian Tuhan. Oh, We worship you. ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Katakan Kau yang layak Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, ku mau memujimu ya Tuhan. Ku selalu pujimu, Benar Tuhan mau Yesus, menyembahmu. seumur hidup kami Ku Tuhan, selalu seumur hidup kami sembah Kau yang Engkau. layak terima Amin. semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, amin, terima pujian, sebab Kau layak, kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak, amin, terima pujian, sebab Yesus layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, Yesus layak, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, pujian hanya bagi sebab Tuhan. Kau layak
pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kau yang layak terima pujian. Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya, kami bangga punya Raja seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau disenangkan Tuhan di tempat ini Bapa. Bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersorak-sorak bagi Engkau. Bersama-sama kita katakan, bersama-sama kita katakan, Shalom, Shalom. Semua bersuka cita, amin. Simple, orang yang bersuka cita terlihat dari wajahnya. Lihat dulu kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Yuk, kedua tangan di atas kepala yuk semuanya yuk. Batu rapat di kepala harum. Amin. Yang kejangkut dan cubanya turun, yes, seperti seperti embun Dari yang mana? dari Hermon amin. mengalir ke bukit Sion. Yes. Ke sana telah diperintahkan Tuhan Saling memberkati yuk. agar berkat-berkat dicurahkan, Amin. kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Berkat Tuhan berjual tempat ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji-pujilah Engkau. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya Hey. bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi katakan Oh oh betapa. betapa indahnya Amin. dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Batu rapat di kepala Harun yang dijanggut dan cubanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Lagi oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya Asik. dan betapa eloknya Amin. bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi ya, lagi katakan. Oh betapa indahnya Mohon handphone suaranya. dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup
hidup dalam persatuan. Tangan di kepala yuk katakan. Urapan di kepala harum, yang kecanggut dan cubanya turun, seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sangatlah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, Lagi katakan. oh betapa indahnya. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita percaya dalam hadirat Tuhan, kita terima mujizat dan kemenangan. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita memuji-muji nama Tuhan. Kita angkat pujian. Kau 1, 2, 3, come on. Ayo silakan bangkit berdiri lagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oh yeah. Ayo sama-sama katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yes, amin. Ada sukacita dalam Kristus, amin. Wow, coba Tuhan katakan, kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Cepat Tuhan katakan, Yesus kaulah sahabat, Yesus kaulah sahabat, setiap saat, amin. Yesusku, kanan kiri ke depan, mari semua menari bergembira, sukacitaku dalam. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Kristus. Oh, sukacitaku dalam Kristus. Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Coba toh samping kiri kanan bilang, Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Tuhan adalah kekuatan. Haleluya, hatiku percaya. Wow, yeah. Kami bersukacita sebab Tuhanlah kekuatan kami.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku, amin, takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, amin, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara, amin, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Jemaat Tuhan saja katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Come on. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku, amin. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Ingat, dalam kondisi apapun engkau hari ini, kasih Tuhan tetap setia bagi kita, amin. Amin. Jadi jangan pernah takut dan jangan menyerah kepada keadaan. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya, haleluya. Saya percaya malam ini kita terima urapan Tuhan yang dahsyat, amin. Hari ini ada kesembuhan, kelepasan di tempat ini, amin. Bapak Ibu saudara yang datang di tempat ini bukan satu kebetulan. Sementara ada Bapak Gembala yang rindu didoakan, kita sama-sama sepakat, amin. Amin. Haleluya, kita angkat pujian, mujizat masih ada. Saudara yang sudah berdoa, merindukan sesuatu, percaya dalam hadirat Tuhan. Percaya janji Tuhan, firman-Nya digenapi. Engkau ajaib bagi kami. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib
bagiku. Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau ajaib. bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kami saksikan, semua yang ku saksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Naikkan pujian ini sebagai doa. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak Ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, sembuhkan sakitku, amin. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Kita sepakat dengan pujian ini. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sungguh ku percaya. Kami sepakat dengan pujian ini Tuhan. Kami percaya dengan sungguh-sungguh tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup mengadakannya bagi kami yang percaya. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Sungguh kami percaya, sungguh percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Kami sepakat malam ini kami terima mujizat-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami, mungkin sakit, mungkin persoalan, mungkin keterikatan, kami percaya cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami. Dan kami menerima mujizat itu Tuhan. Ya Ralaba sakaralaba laba. Ya Ralabu. Anugerah-Mu melimpah bagi
bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan mengikutiku, mengikutiku sepanjang hidupku. Kamu melimpah bagi kami, baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru, amin, di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidup. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, amin, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Katakan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidup. Sekali lagi katakan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami punya kebenaran, yaitu Engkau. Kami punya firman, yaitu Engkau. Itu adalah kekuatan kami. Kebenaran dan perkenanan-Mu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap waktu penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang kami alami. Terima kasih buat malam ini, kami percaya setiap kami diberkati Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Bahkan saat ini saya mau menyaksikan apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarnya, sama-sama kita katakan amin, haleluya, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Diberkati Tuhan, amin. Ada kebenaran dan perkenanan Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu berbagi sesuatu ini dari pengalaman saya Bapak Ibu Saudara. Ada ayat yang menjadi dasar kesaksian saya.
Saya baca dulu di Efesus 6 ayat 12. Dia berkata seperti ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, amin. Sepakat? Firman Tuhan bilang, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, amin. Jadi kalau ada selisih paham, berantem, saling marah-marahan, segera berdamai. Gereja ini Mount Hermon Church, ada rukun, ada damai sejahtera, kesanalah Tuhan perintahkan. Berkat kita bisa baca di Mazmur 133 di sana. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyaksikan tentang Efesus 6 ayat 12 ini. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara, ternyata saya dari sejak kecil sudah terikat dengan yang namanya roh nenek moyang, roh-roh dunia orang mati, okultisme. Karena saya di kampung, lalu sejak SD saya dikasih mandi air Bapak Ibu, air dukun. Dan dukunnya itu makan pinang Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat. Mulutnya, giginya merah, tapi ditiup pakai air. Dia punya kepercayaan, ditiup lalu minum, anto minum. Sejak saya SD, saya dikasih tali merah. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang Sumatera atau orang mana yang hidup dengan kebudayaan-kebudayaan yang kuat, pasti ada hal-hal mistik, hal-hal yang bersifat okultisme atau kepercayaan-kepercayaan lama, kekuatan manusia atau roh-roh dukun atau roh-roh dunia orang mati, Bapak Ibu Saudara. Sejak SD saya terima, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma satu dukun, banyak dukun yang saya terima. SD saya terima kain merah Bapak Ibu Saudara. Di dalam kain ada rempah-rempah, ada kayu Bapak Ibu Saudara. Mungkin beberapa di sini punya pengalaman yang sama. Bapak Ibu Saudara, saya menceritakan dulu itu apa yang terjadi selanjutnya. Ketika saya SD dan setelah lulus SD, saya mau pindah ke kota. Saya sekolah SMP. Lalu ada beberapa dukun yang kasih jimat-jimat kain merah Bapak Ibu Saudara. Saya dimandikan. Saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ngerti. Saya dimandikan lalu dikasih jimat-jimat. Tahu nggak? Ketika saya mau bepergian besoknya, malam ini saya dikasih, ada yang kasih minum dengan rempah-rempah banyak macam lah. Dikasih minum lalu dimandikan. Lalu ada juga dikasih di perut kain merah. Saya jangan lepas Bapak Ibu Saudara. Lalu ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Saya terima. Katanya bikin anto kamu pintar. Sekalipun kamu dari kampung kamu pakai ini kamu pintar. Lalu satu lagi. Karena SMP sudah masa puber Bapak Ibu Saudara. Sudah mulai suka-suka lawan jenis. Lalu saya dikasih jimat, dikasih baca-baca. Anto kalau kamu pakai minyak rambut ini, kamu baca-baca, kamu lihat nanti cewek akan naksir sama kamu. Bapak Ibu Saudara, zaman itu zaman 90-an ada pomade yang namanya Rivon. Siapa yang masih ingat Rivon? Itu Bapak Ibu Saudara kalau pakai itu keras banget dan dulu kan gaya rambutnya kan begini kan, maju ke depan kayak lupus. Kita ikutin tahun 90-an. Wah, saya SMP udah bergaya Bapak Ibu Saudara. Pakai baca-baca. Saya lihat bener banyak cewek-cewek yang deketin yang senang sama Anto. Bapak Ibu Saudara, itu kenapa? Karena saya sepakat dengan roh-roh kegelapan. Saya nggak ngerti, saya terikat dengan roh-roh kegelapan. Lalu oma saya meninggal, kong saya meninggal. Orang tua saya kita bersihin kubur. Setelah bersih, orang tua saya mengajarkan, kong jangan ganggu Anto. Oma jangan ganggu Anto ya. Oma buat biar Anto tambah pinter. Saya sambil bersihin kuburan, kita kasih buah-buah. Lalu setelah itu saya ngomong, kong Anto pulang ya. Bapak Ibu Saudara, ternyata saya terikat dengan dunia orang mati Bapak Ibu Saudara. Dengan okultisme. Saya nggak tahu, ternyata peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Itu peperangan kita, lawan kita. Tapi saya menyerahkan hidup saya kepada kuasa kegelapan Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak? Saya terikat di dalam okultisme. Hidup saya jadi bulan-bulanan setan Bapak Ibu Saudara. Yang saya lakukan apa? Saya lakukan hal-hal yang gak berkenan. Tahu firman Tuhan. Lalu SMP, SMA saya mulai merokok Bapak Ibu Saudara.
SMP saya mulai kenal pesta pora. Bapak Ibu sudah, roh ini kalau gak bisa dengar, wow, kaki gatal Bapak Ibu Saudara. Sekalipun di jauh banget, saya naik motor, naik ojek, udah sana cuman minum cap tikus. Wah, poco-poco, caca. Kalau di Maluku poco-poco, caca. Kita poco-poco. Tapi Bapak Ibu, tahu nggak? Hidup saya semakin dibawa kepada dunia kegelapan. Saya semakin jauh dengan Tuhan. Saya nggak menyadari Bapak Ibu Saudara. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya cross check hidup saya usia 2 bulan. Mama saya juga mau gugurkan saya 5 kali. Ke dukun 2 kali, ke dokter sekali, ke mantri, bidan, disuntik, dikasih obat. Saya nggak jatuh-jatuh, nggak mati Bapak Ibu Saudara. Ternyata di Yeremia 29 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangannya terhadap kita, amin. Rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Nah Bapak Ibu Saudara, lanjut. SMP, SMA. Waktu saya sekolah SMA, satu sekolah itu kerasukan. Tiap kelas kerasukan. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman. Bapak Ibu punya pengalaman mungkin ya. Waktu sekolah ada yang suka kerasukan di jam-jam tertentu. Waktu saya di Ternate Bapak Ibu Saudara, saya SMA. Tiba-tiba kita lagi belajar jam 9, saya ingat jam 9, jam setengah 10, jam 10, jam 11, jam 12. Itu tiap kelas tuh pasti ada yang kerasukan Bapak Ibu Saudara. Karena ada apa? Ada roh yang lain masuk Bapak Ibu Saudara. Lalu karena saya diajari Bapak Ibu Saudara, saya deketin, saya pakai pensil, saya jepit ke kaki, saya tanya kamu siapa? Yang kalau misalnya perempuan yang keluar suara bapak-bapak, saya Mahmud, tinggal di mana? Padahal kan cara-cara kita nggak ngerti, jadi kita seperti dukun juga Bapak Ibu Saudara. Nah apa yang mau saya pesankan, mau saya sampaikan malam ini Bapak Ibu Saudara? Kita harus mengenal dan mengetahui peperangan kita. Amin. Kita harus mengenal dan mengetahui peperangan kita. Kita harus tahu musuh. Bagaimana kita mau berperang tapi kita nggak kenal musuh kita. Kita nggak tahu strategi. Kita nggak punya senjata. Kita nggak punya peluru. Bagaimana kita mau berperang? Kita babak belur. Amin. Kenapa ketika di film-film atau TNI mereka mau berperang, mereka lakukan mapping. Cari tahu situasi, tempat, waktu, cuaca. Mereka lakukan mapping. Keker dulu, informasi ada intel. Artinya apa? Mereka melakukan strategi untuk berperang. Gak bisa gak berperang. Kita punya peperangan. Makanya saya bilang waspada dan berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Sebab hari-hari ini iblis sedang mengaum dan mencari mangsanya. Hari ini saya mau bagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita tahu peperangan kita. Kita mesti mengenal dan tahu. Sehingga kita tahu untuk berperang Bapak Ibu Saudara. Nah ketika masa SMP Bapak Ibu sudah saya cerita. Ketika saya lagi belajar kalau ujian SMP ke SMA. Biasanya jam 10 sampai jam 12 besok mau ujian. Saya taruh kaki saya di ember gitu ada air. Biar gak ngantuk. Setelah saya selesai mau belajar Bapak Ibu Saudara tahu gak apa yang terjadi? Ada roh yang lain yang masuk tiba-tiba. Dari jendela. Bapak Ibu kalau dia udah masuk dalam tubuh saya itu bisa gemetar gitu. Saya gak ngerti, saya gak punya bahasa roh. Saya tidak otomatis berbahasa roh, gak ngerti, gak punya pegangan dengan Tuhan. Gak punya kebenaran Bapak Ibu Saudara. Lalu seringkali roh itu menguasai hidup saya Bapak Ibu Saudara. Kadang saya tidur malam, tiba-tiba saya merasa tubuh saya terangkat Bapak Ibu Saudara. Pernah kalian mengalami? Ada beberapa orang yang mengalami. Kalau kalian dari kampung atau punya kepercayaan lama. Ketika saya tidur tiba-tiba roh itu masuk, saya itu gemetar, saya sadar Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba saya itu berasa diangkat. Saya lihat saya terangkat. Habis itu kayak saya jatuh. Dan saya sering mendengar suara-suara yang kayak suara-suara apa ya. Kayak di dalam apa ya. Apa? Ya kayak seperti itu. Kayak di tebing yang dalam suara-suara kayak wow, kayak di film-film. Kayak banyak orang teriak gitu. Suara-suara perempuan. Suara laki-laki yang menderita. Saya seperti mendengar seperti itu Bapak Ibu. Itu terikat SMP, SMA. Bapak Ibu Saudara. Lalu SMA kerusuhan Bapak Ibu Saudara. Saya terima ilmu yang namanya Trisula Sakti. Trisula Sakti ini ilmu yang berkembang di Sulawesi Utara. Jadi caranya itu mereka pakai 5 roti dan 2 ikan. Meditasi 5 roti dan 2 ikan caranya. Jadi 5 roti itu makanan kering dan basah. Pilih 5 lalu 2 ikan itu pilih minuman. Kopi, teh, susu. Harus pilih 2 seperti Alkitab. Tapi ternyata itu bohong Bapak Ibu Saudara. Saya bermeditasi diisi ilmu.
Lalu tiba-tiba saya keluar 5 orang atau 4 orang dengan pedang potong gini Pak. Bapak Ibu Saudara. Saya diajarin kalau kayak gitu kamu jawab, Bapak Ibu, mereka mental tuh. Bisa 5 meter ke depan saya. Bisa seperti mereka potong, gak kena muka saya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nggak berasa kalau itu kekuatan dari saya. Karena apa? Kekuatan daripada roh lain. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang terikat dengan okultisme hidupmu jadi bulan-bulanan. Bahkan ada pemikiran ketika engkau ada di gedung yang tinggi, engkau rasanya mau loncat, mau bunuh diri. Kalau bawa mobil, bawa kendaraan, rasanya mau tabrakin Bapak Ibu Saudara. Ada emosimu yang tidak bisa terkontrol. Kenapa? Ada spirit kegelapan. Ada okultisme Bapak Ibu Saudara. Makanya setelah saya mengenal pribadi Yesus Kristus, saya belajar ternyata kita punya peperangan. Nah Bapak Ibu Saudara, malam ini saya mau bagi 3 level setan. Ada 3 level setan. Dan ini di Alkitab tercatat Bapak Ibu Saudara. Biar kita tahu kita sedang berhadapan dengan siapa. Amin. Yang pertama Bapak Ibu Saudara. 3 level setan. Yang pertama adalah hantu. Hantu Bapak Ibu Saudara. Siapa yang takut hantu? Kalau kecil-kecil kan kita takut hantu. Iya kan? Karena kita nggak ngerti. Yesus bilang, hantu itu tidak bertulang dan tidak punya daging. Ngapain kita takut? Lalu hantu itu cuman adanya malam. Enggak, siang malam hantu ada Bapak Ibu. Karena dia ada spirit, dia roh. Kalau malam itu cuma di film-film ada hantu. Ada pocong, ada suster ngesot. Itu cuma di film-film malam. Tapi kalau Bapak Ibu tahu, hantu itu ada setiap saat. Makanya kita kenali dengan siapa kita berperang. Kita bisa baca di Lukas 24. Coba Bu Odi bisa tampilkan Lukas 24 ayat 39. Lukas 24 ayat 39. Iya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Ini kata Yesus. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa waktu Yesus. Coba perikopnya di atas body. Terus. Ya terus di atas ada perikopnya ini. Oh enggak ada. Ya. Iya menjelang tengah malam ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, hantu itu tidak punya tulang dan daging. Itu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dibilang rabalah aku, karena aku ini punya tulang dan daging. Bapak Ibu Saudara, jadi gak perlu takut yang namanya hantu, amin. Bapak Ibu Saudara menyadari gak? Hantu gak punya tulang. Jadi kalau dia mau godain kita, dia tembus-tembus aja. Kenapa dia bisa tembus tembok? Karena dia gak punya tulang dan daging. Dia itu roh kegelapan. Dan dia adalah salah satu setan yang level paling bawah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah roh jahat. Roh jahat yang kedua. Kita baca firmannya di Markus 5 ayat 8. Markus 5 ayat 8. Ya. Ini perikopnya berjudul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Bapak Ibu pasti tahu ya ceritanya ya. Ayat 8 saya bacakannya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami merasukinya." Bapak Ibu Saudara, level setan yang kedua adalah roh jahat. Roh jahat ini bisa poses kepada manusia, bahkan dia juga bisa poses kepada binatang atau benda mati. Ketika manusia itu sedang kosong. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan orang-orang yang gak punya pengharapan, kecewa, lalu kosong, sering berkurung di kamar, sering pikirannya kosong. Kesanalah roh jahat yang akan merasuki dia. Roh jahat bisa poses kepada tubuhnya dan pikirannya. Makanya kita lihat orang-orang yang kosong mudah kerasukan. Kenapa? Dia gak punya pegangan firman. Dia gak percaya dengan kebenaran. Lalu kita lihat hewan-hewan. Roh-roh ini bilang minta ke babi-babi.
Karena babi-babi dia juga kosong. Bapak Ibu juga pernah dengar cerita kan, pohon bergoyang lah, ada pohon berbicara lah. Karena apa? Roh jahat bisa proses ke benda mati atau benda hidup. Manusia yang kosong, tapi manusia yang punya kebenaran dan firman, roh jahat tidak bisa masuk. Amin. Amin. Karena ada apa? Terang, cahaya kemuliaan. Lalu level setan yang ketiga adalah iblis, Bapak Ibu Saudara. Kita harus ngerti, ada 3 level setan. Yang pertama hantu, level paling bawah, yang tengah adalah roh jahat. Dan yang ketiga paling tinggi, kita baca, ya benar, iblis. Iblis itu paling tinggi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang iblis paling tinggi? Kita baca di Matius 4 coba. Matius 4 ayat 1. Haleluya. Matius 4 ayat 1. Dia perikopnya saya baca ya. Pencobaan di padang gurun. Kita baca ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh apa nih? Huruf gede ya, Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa yang berani coba Yesus? Cuma iblis yang berani coba Yesus. Kenapa? Dikatakan iblis dia menguasai kerajaan dunia. Dia punya kekayaan, kelimpahan. Dia punya berkat-berkat yang apa ya? Berkat-berkat yang usang, Bapak Ibu Saudara. Makanya dia bilang, jika engkau menyembah aku akan memberikan seluruh kerajaanku. Tapi Yesus gak mau. Hanya kepada Tuhan yang dia sembah. Amin. Yesus punya kuasa dan iblis gak menang, Bapak Ibu Saudara. Iblis adalah salah satu lawan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati. Bapak Ibu Saudara, level tertinggi adalah iblis. Bagaimana kita bisa menang atas iblis? Kita cuma lawan dengan apa? Dengan iman. Haleluya. Kita lawan dengan iman. Kita baca 1 Yohanes 5 ya. 1 Yohanes 5. Haleluya. Ada firmannya ini, 1 Yohanes 5. Haleluya. Iman mengalahkan dunia. Di ayat yang ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Iblis tidak mengalahkan Yesus. Karena Yesus adalah sang raja. Dia punya kuasa. Dia diberikan kuasa dan otoritas. Di bumi dan di sorga. Amin. Bapak Ibu, ayo kita kenali peperangan kita hari-hari ini. Jangan lengah. Kalau kita kosong, roh jahat itu akan poses dalam hidup kita. Dia akan merasuki, dia akan masuk, Bapak Ibu Saudara. Apalagi orang-orang yang mudah kecewa, buka celah, terikat dengan dosa. Jangan pikir Tuhan gak tahu apa yang kau lakukan di luar sana. Jangan kompromi dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Jadi bulan-bulanan setan. Amin. Jadi bulan-bulanan setan. Mendingan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mengalami proses, ada kesempatan engkau berbuat dosa, tapi engkau takut akan Tuhan. Amin. Sebab apa? Ada roh yang lebih besar dalam dirimu. Kita baca 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ya. Kalau saya nggak salah ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4a. 1 Yohanes 4 ayat 4a. Dia berkata, kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau masih ketakutan, masih takut hantu setan, masih takut roh jahat, jangan-jangan engkau enggak punya Tuhan, engkau enggak punya iman. Sekalipun engkau beribadah, enggak menjamin, Bapak Ibu Saudara. Sebab imanlah. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman dan melakukan. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita dengar pengajaran setiap minggu, Pak Gembala tempat ini, kita dengar dan itu jadi rema, Bapak Ibu Saudara. Kita ketemu dengan yang namanya hantu. Hantu cuman punya wujud, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba dia jadi seperti Casper, tiba-tiba dia berubah menjadi seperti orang tua kita yang lama. Gak usah takut, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak dapat membunuh tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Roh jahat, jangan takut. Baca firman dan engkau kuat di dalam kebenaran. Jangan takut terhadap roh jahat. Amin. Dan iblis pun jangan engkau takut. Firman Tuhan bilang apa? Iblis itu dia
Dia seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, dia mencari mangsa. Ketika engkau buka celah, ketika engkau kosong, hidupmu gak ada arah, gak punya pengharapan kepada firman, engkau jauh dari kebenarannya, dia dengan mudah proses dalam hidupmu. Dan engkau akan jadi bulan-bulanan. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya pelayanan di Serang, bersama Pastor Tommy kita KKR, lalu kami tiba-tiba altar call mendoakan dan ada seorang yang indigo. Ternyata waktu kami doakan dan dia mengalami sesuatu lalu terbuka Bapak Ibu Saudara. Dia sejak kecil berteman dengan kuasa kegelapan. Sudah dewasa baru dia bisa bersentuhan dengan manusia, ngobrol. Saya bilang, wah luar biasa nih orang ini. Suaminya tiba-tiba mati. Kenapa? Dia bergaul dengan roh kegelapan. Bapak Ibu Saudara. Dengan roh kegelapan. Saya sudah melihat orang-orang yang percaya tentang okultisme, punya kekuatan-kekuatan gaib. Mereka tuh seringkali mati dadakan, tiba-tiba gak sakit, tiba-tiba meninggal Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Bisa jadi tumbal, amin. Bisa jadi tumbal. Jadi jangan bermain-main dengan kuasa kegelapan. Karena itu musuh kita berperang dengan dia. Jangan jadikan dia sahabat atau teman, amin. Jadikan dia musuh karena firman Tuhan bilang peperangan kita melawan roh-roh jahat. Bagaimana mungkin kita mengandalkan ekonomi kita ke Gunung Kawi, kita percaya, kita minum darah, kita minum air-air yang membuat seperti kita menerima kekayaan. Karena apa? Kekayaan itu semu. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, hari ini kalau engkau cuma datang ibadah untuk engkau mengalami kelimpahan yang semu, ibadahmu gak sejati. Tapi biarlah kita beribadah kepada Tuhan, kita mengalami iman kita semakin naik. Amin. Baik, haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya sudah selesai untuk berbagi dengan kita. Mari kita kenali siapa musuh kita, peperangan kita. Amin. Kita berperang dengan dunia roh. Jangan takut kepada hantu, jangan takut kepada roh jahat, jangan pula takut kepada iblis, Bapak Ibu Saudara. Lalu ada firman juga bilang apa? Peperangan kita, musuh terbesar siapa? Selain daripada roh, diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Diri kita sendiri. Ayo kuasai diri kita. Kuasai dari apa? Dari dosa-dosa. Kadang Paulus bilang, aku tahu kebenaran, tapi setiap kali aku melakukan apa? Kejahatan. Seringkali kita tahu firman, tapi kita kompromi dengan dosa. Kita kompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini, akui di hadapan Tuhan, bertobat. Dan lihat hidupmu dipulihkan, diubahkan. Amin, diangkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita tutup mata, saya mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Saya sudah menyampaikan pesan-Mu secara singkat di tempat ini. Engkau mengingatkan kami punya peperangan dalam dunia roh. Kami tidak takut kepada hantu sebab hantu tidak bertulang dan daging. Kami juga tidak takut kepada roh-roh jahat. Kami tidak takut kepada iblis sebab kami adalah anak-anak Tuhan. Kami punya kuasa, kami punya otoritas Tuhan. Dan kami hidupi firman-Mu. Biar kebenaran itu terus merema dalam hidup kami. Dan ketika kami mengalami proses apapun, kami ingat firman-Mu. Kami ingat pribadi Yesus. Kami ingat pribadi Roh Kudus. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Mount Hermon Church, Tuhan pakai semakin luar biasa. Berkati Pak Gembala, Ibu Gembala. Saya percaya ada visi yang besar yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan, aku memberkati mereka. Tuhan jaga itu tuh bungkus dalam nama Yesus. Aku percaya setiap penggenapan janji Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Bahkan Tuhan memberkati setiap kami pengerja jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan juga memberkati Ratu Plaza dalam nama Yesus. Memberkati owner, dan kami percaya sorga terbuka, atmosfer surgawi ada di Ratu Plaza. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Sungguh kami diberkati dan kami kembalikan segala pujian hormat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Semua kita diberkati. Amin. Malam hari ini amin. Diberkati. Amin. Haleluya. Baik, demikian firman Tuhan. Biar firman Tuhan dapat bertumbuh berakar, terlebih firman Tuhan kita lakukan dalam hidup hari lepas hari. Amin. Gak usah takut. Amin. Saya baru tahu ada 3 level setan ternyata. Haleluya. Ayo kita akan memberi persembahan kita. Kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Bapa, segala pujian syukur hanya bagimu. Tuhan terima kasih kami sudah diberkati malam hari ini untuk firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami Pastor Anto. Berkati pelayanannya, berkati keluarga besarnya. Berkati Tuhan apapun yang dikerjakan dilakukan Tuhan berkati Tuhan Yesus. Terima kasih pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin lebih lagi Tuhan Yesus dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan membawa pesan kami yang terbaik bagi Engkau. Tuhan memberkati persembahan kami Bapa. Terima kasih, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kantong-kantong persembahan akan dijalankan. Kita angkat satu pujian. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah sukacita kami. Haleluya Yesus. Selanjutnya kita akan mendengar pengumuman, silakan multimedia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut ini Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam ibadah Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang Anda semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pastor Tommy Sangar. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pastor Tamara Geraldine Tuana Kota. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Dr. Insinyur Haris Saragi. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Kuis Alkitab episode keempat akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Mari ajak teman dan saudara Anda dan segera mendaftar ke sekretariat dari Mount Hermon Church. Lomba nyanyi lagu rohani Mandarin masih terbuka di tanggal 26 Januari 2025. Nama-nama pemenang dan pembagian hadiah akan diumumkan tanggal 2 Februari 2025. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagi melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, itu tadi informasi gereja kita. Semua diberkati malam hari ini, amin.
Yang diberkati Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Engkau Allah yang besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pujian dan penyembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji memuliakan Nama-Mu. Berkati terus Tuhan Pendeta Anto dan juga Ibu Dameria dalam pelayanan mereka. Tuhan pakai semakin heran dan dahsyat, sehingga banyak jiwa juga datang kepada Yesus dan mereka percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga setiap kami yang hadir hari ini. Apapun penyakit kami, nama Yesus ada di atas segala nama. Sehingga kami berdoa, kami pasti sembuh. Demikian juga apapun kata dunia di luar sana Bapak Ibu, tahun 2025 saudara percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Bahkan lebih dari pemenang, bahkan kita lebih sukses, lebih dari tahun yang lalu. Kenapa? Karena janji firman Tuhan yang berkata, kita selalu naik jadi kepala. Artinya tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ratu Plaza yang telah mengizinkan Monermo Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza sekarang ini telah bangkit dan hidup. Sekarang telah mulai ramai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Landmark juga telah mengundang Monermo Church ibadah 2 kali. Demikian juga Landmark juga telah mulai dipulihkan. Bahkan bulan depan, bulan Februari, Bank of China akan segera masuk. Dan bahkan juga kami percaya bisnis-bisnis yang lain juga akan segera masuk. Kenapa? Karena bank itu adalah jantungnya bisnis. Seluruh bisnis perlu dana, perlu keuangan. Itulah sebabnya ketika bank masuk, maka bisnis yang lain juga akan ikut masuk. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ratu Sayang juga telah mengundang Monermo Church hadir ibadah. Maka Ratu Sayang juga telah diberkati. Besoknya
Setelah ibadah itu, maka 4 unit apartemen laku disewa. Karena itulah kami percaya, kita percaya semua tahun 2005 selalu andalkan Tuhan. Maka tahun 2025 menjadi tahun kemenangan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami juga ingin berdoa untuk Presiden kami dan Wakil Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Diberkati mereka, berikan kesehatan sempurna, tambahkan juga hikmat sehingga bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang keempat terbesar ekonominya di dunia. Bahkan juga adik dari Presiden juga berkata, Pak Has juga berkata, sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%, kelak akan bertambah, meningkat menjadi 8-9%, hampir 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan kami juga akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita. Siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mendengarkan firman tadi dan ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, engkau bisa maju ke depan, nanti Pak Gembala akan mendoakan. Karena tanpa sadar seringkali kita bawa hidup kita di masa lalu. Silakan, mungkin engkau yang mau didoakan, nanti Pak Gembala mendoakannya.